izin share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat? Jelas, Dok. Oke, sebentar ya. Ini kita atur dulu supaya bisa terlihat slide-nya di saya. Oke, terima kasih Dr. Denis dan kepada para penulis yang lain, saya dapat tugas yang terakhir ini. Manajemen Post-Operative Nutrition in Digestive Surgery Patient. Jadi tadi Dr. Kenanga sudah membahas tentang nutrisi secara sepintas ya. Jadi memang nutrisi ini problemnya bukan cuma kita post-op ya. Jadi kita memang memodifikasi nutrisi itu jangan lupa bahwa sebelum operasi, terus kemudian bukannya treatment, jadi kita maintenance atau mencegah terjadinya. Jadi terapi nutrisi bukan hanya untuk terapi, jadi artinya juga untuk pencegahan kemungkinan terjadinya malnutrisi, terus kemudian kita mengevaluasi sebetulnya sebelum operasi itu pastinya bagaimana nutrisinya. Jadi kalau bisa memang support nutrisi bukan hanya post op ya. Jadi ini sudah akan saya coba tampilkan bahwa nutrisi itu tidak hanya di post op tapi pre op sudah kita mulai mulai kita evaluasi, mulai kita treatment sebelumnya. Jadi kalau kita operasi besar sebelum operasi, kalau yang elektif akan beda dengan yang emergency. Kalau elektif semuanya kita kalau sebaiknya kondisinya optimal dulu nutrisinya baru kita akan terapi atau tindakan operasi. Tapi kalau sebenarnya kita emergency, maka apa sih langkah-langkah kita yang kita bisa lakukan untuk mengurangi risiko malnutrisi pada pasien-pasien emergensi. Nah, ini juga akan kita bahas di bicara hari ini ya. Jadi key point-nya apa sih? Jadi ini nutrisi untuk semua manajemen pasiennya. Jadi kita bisa kapan kita mulai waktu puasa sebelum operasinya. Tadi sebetulnya yang terbaru bukan lagi 6-8 jam, tapi kalau sudah clear fluid yang air gula itu cukup 2 jam sebelum itu. Even itu pasien untuk emergency, jadi semuanya kita pasang-pasang emergency, terus kemudian dengan ileus, mungkin nanti itu pergantiannya dengan bolus dengan cairan infus dextrose. Nanti kan dibahas bahwa tidak ada bedanya antara pemberian bolus infus dengan oral nutrisi pada pasien emergency. Jadi kalau semuanya pasien kita ileus gitu, oh dok kita kan nggak boleh pasiennya nggak boleh diberikan makan minum begitu ya. Tapi ternyata dengan kalau memang totally dia obstruksi, maka pemberian oral KB itu dengan pemberian KB itu dengan infus ya. Terus kemudian kapan kita mulai start nutrisinya, terus kemudian bagaimana kita mengontrol metabolisme, contohnya gula darahnya, terus kemudian ini hal-hal yang kita akan bicarakan, akan membuat jadi hal-hal ini, nutrisi ini akan membuat bahwa hasil operasi kita akan optimal. Nah, seperti kita tahu bahwa kita operasi itu stresnya banyak, jadi dia dari nyerinya, anestesinya, inflamasinya, imobilisasi, hipotermi, kemudian opioid tadi ya. Jangan lupa pemberian transfusi yang berlebihan juga akan memberikan stresor bagi pasien, kemudian blood loss yang berlebihan, terus kemudian tisu injury, puasa, dehidrasi, terus overhidrasi juga akan memberikan stres yang berlebihan kepada pasien operasi. Jadi tadi konsep ERAS yang dari pre-op, intra-op, dan post-op itu harus sejalan. Jadi tugas kita sebagai ahli bedah itu memang persiapkan pasien pre-op, durante off. Jadi apa sih yang kita lakukan selama durante operasi? Itu akan mempengaruhi juga nutrisi post operasi. Jadi kalau bisa kita bagaimana tisu handlingnya nggak boleh terlalu kasar, terus kemudian bagaimana kita mencegah blood loss. Jadi kita jadi dokter bedah harus bagaimana membuat sedikit berdarah. Jadi kita tidak kerja yang halus, terus kemudian kerja cepat, halus, dan kemudian tidak banyak memanipulasi jaringan. Itu juga mempengaruhi hasil akhir dari operasi. Jadi apa yang terjadi sih lagi sudah disebutkan tadi, kalau bagaimana kita mencegah terjadi pemecahan protein yang berlebihan. Jadi kalau kita terjadi inflamasi yang berlebihan, maka terjadi resistensi insulin resisten ya. Jadi insulin resisten akhirnya akan terjadi pemecahan, jadi gluconeogenesis dan glikolisis. Akhirnya yang ujung-ujungnya dari pecahnya adalah
protein yang berlebihan. Dengan protein yang berlebihan tadi dipecah, maka efeknya tentunya terhadap otot dan terhadap luka akan terjadi penyembuhan luka yang kurang bagus. Pada otot-otot mungkin jadi kelemahan otot jadi ya. Jadi hipotoni pada otot, akhirnya malas bergerak, ya akhirnya pada otot-otot pernapasan juga akan terganggu, jadi akan terjadi gangguan pada ventilasi, itu jadi berhubungan terus-menerus dia. Nah, tugas kita bagaimana mencegah terjadinya resistensi insulin dan mencegah terjadinya turnover dari protein. Tadi ya, akhirnya ini yang tadi disebutkan tadi, akhirnya banyak protein yang dikatabolisme karena terjadi resistensi dari insulin karena proses inflamasi atau proses malnutrisi sebelum operasi. Nah, ini tadi di ERAS juga disebutkan bahwa pre-op, post-op, jadi kita bagaimana memberikan glukosa 100 gram ya, oral diminum itu bisa 2 jam sampai sebelum prosedur operasi. Kemudian nanti early feeding-nya akan kita bahas di belakang ya. Jadi artinya gini, pada pasien-pasien yang sebelum operasi maka challenge pemberian glukosa oral itu sangat bermanfaat untuk mengurangi resistensi insulin tadi, terus mengurangi risiko stres dari pembedahan. Jadi tadi ya, jadi di ERAS tadi juga disebutkan, jadi mengurangi waktu kita puasa, karbohidrat loading, terus kemudian early oral nutrisi itu satu bagian dari ERAS tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa clear liquid itu kita sampai 2 jam sebelum operasi. Nah, kalau memang makan besar itu 8 jam. Jadi kalau semuanya kita makan lengkap begitu ya mungkin 8 jam. Tapi kalau kita clear liquid sekarang prosesnya bisa lebih cepat ya. Artinya nggak terlalu lama pasiennya operasi. Pertanyaannya ini, dok kan orang kalau puasa 12 jam nggak ada masalah. Itu beda. Kalau pada pasien dengan puasa pada bulan Ramadan itu tidak ada stres trauma operasi. Jadi pada saat stres trauma operasi akan berbeda. Jadi nah, di sini memang dianjurkan pada ERAS itu clear liquid itu sampai 2 jam sebelum operasi. Kalau susu breast milk itu sampai 4 jam ya. Terus kemudian memang makanan berat itu 8 jam. Nah, ini sekarang beberapa di swasta sudah saya jalankan pasien-pasien sebelum operasi saya berikan minuman itu nanti ada minuman dari sponsor itu juga ada ya, itu sampai 2-3 jam sebelum operasi saya beri minuman dulu dia. Sebelum dia operasi saya berikan minuman. Ternyata memang responnya pasien setelah operasi lebih nyaman dibandingkan kalau kita puasa terlalu lama. Jadi konsepnya bisa, ini pemberiannya ya, jadi 50 gram saset dengan diencerkan 400 mg itu dibuat kira-kira 25% ya dengan osmolas 35 mg. Ini bisa diberikan 2 saset jadi 400 mg dulu, 400-nya dulu sebelumnya 24 jam ya. Terus kemudian nanti diikuti 2 jamnya lagi 200 kalori. Nah, ini juga sangat membantu ternyata ya. Nah, ini apa sih keuntungan dengan oral carbohydrate loading ini? Ini mengurangi postoperatif insulin resistensi tadi. Terus kemudian meningkatkan perasaan pasien lebih enak nih, tidak haus, tidak lapar, tidak merasa dehidrasi, nggak nyeri. Jadi tadi ada fonvi tadi ya, jadi ada nausea, vomitingnya tidak terganggu ya. Dan itu juga mengurangi pemecahan dari protein. Terus kemudian ini juga mengurangi fungsi otot jadinya lebih nyaman ya. Jadi pasien kan post op kadang-kadang malas bergerak tuh karena merasa ototnya jadinya nggak kuat ya. Jadi masa lemah. Jadi itu membuat untuk mobilisasinya jadinya susah ya. Jadi itu juga membuat pasien lebih lama tinggal di rumah sakit. Nah, ini ternyata efek preoperatif glukosa yang mau diinfus atau di oral ini nggak ada bedanya. Jadi artinya kita kalau pada pasien-pasien dengan yang elektif kita dengan oral, tapi dengan yang emergensi bisa kita loading dengan preinfus. Dengan pemberian preinfus kita berikan loading. Ternyata juga ada beberapa penelitian itu tidak ada perbedaan. Artinya pasien itu kita mau infus atau per oral itu akan sama manfaatnya. Nah, kita kembali lagi ke setelah operasi kita memasuki namanya ada F-fase, ada flow fase. Ya. Apa sih F-fase, ada flow fase? Nah, F-fase itu adalah pasien di mana metaboliknya akan
cenderung turun ya. Jadi jadi ada hipovolemik, kemudian ada dia outputnya turun, konsumsi oksigennya menurun, blood pressure turun. Ini semuanya pada awal-awal ya. Metabolisme rate-nya terlalu tinggi apa rendah. Ini pada pasien F fase kita pemberian nutrisinya setelah operasi itu tidak boleh fully nutrition. Karena kalau pada pasien metabolismenya lagi rendah kita beri full nutrisi, maka akan terjadi overfeeding ya. Nanti setelah flow fase berlanjut baru kita berikan nutrisi full. Ya, kita lihat ya. Kenapa pada fase flow fase ini akan terjadi peningkatan metabolisme ya. Nah, pada fase peningkatan metabolisme ini harusnya kita sudah mulai memberikan nutrisi yang full. Ya, ini dengan gejala-gejala seperti ini. Katekolamin, glukokortikoid, glukagon semua meningkat semua. Ya. Nah, pertanyaannya berapa lama sih respon trauma atau injury kita ya? Jadi kalau F fase dan flow fase itu biasanya pada F fase itu sekitar 2 sampai 4 hari setelah ya. Jadi masing-masing. Kemudian pada flow fase itu setelah 3-4 hari ke atas. Nah, jadi terapi kita atau pemberian nutrisi sebelum operasi itu tidak merubah fase flow fase, tapi tinggi rendahnya grafiknya yang kita rubah ya. Artinya proses itu berjalan, tetapi respon dari F fase dan fasenya itu kalau lebih singkat dan kurvanya tidak tinggi ya. Terus kemudian dengan pemberian nutrisi pre-off tadi itu akan membuat metabolisme respon dari trauma atau operasi kita itu akan lebih landai ya, akan lebih landai dan lebih pada grafiknya tidak terlalu tinggi ya. Jadi pemberian nutrisi pre-off tadi itu sangat menentukan. Terus kemudian pemberian nutrisi segera juga akan mengurangi metabolisme respon pada trauma ini ya. Jadi ini grafiknya tingginya tingginya akan lebih rendah dibandingkan kalau tidak kita berikan nutrisi. Jadi kalau kita berikan nutrisi maka tinggi puncak grafiknya akan lebih landai. Tadi ini sama ya. Jadi kapan elektif reaksi ini sama. Terus kemudian, nah pertanyaan itu bagaimana sih dok kita menentukan kalori yang kita butuhkan ya. Paling gampang sebetulnya rule of thumb ya dengan 25-30 kilokalori. Kemudian kalau yang paling bagus memang dengan RS Benedict atau indirect kalori. Tapi itu agak repot di klinis. Kita lebih gampang dengan rule of thumb 25-30 kilokalori per kilogram badan per hari ya. Nah, cara pemberian adalah start slow, go slow. Jadi pertama ya, pada responnya kita responnya. Jadi kalau kita lihat nadinya pertama masih tinggi, mungkin jangan full. Kalau tadi metabolisme sudah mulai ke arah flow fase, baru kita bisa lebihkan full. Jadi awal kita targetnya adalah kira-kira 30% sampai 40% dari total kebutuhan kalori per hari. Ya, ini kalau terjadi, bagaimana kalau kita terjadi baru hari pertama udah kasih full ya. Jadi ini pada kasus-kasus di mana pasien-pasien dengan trauma berat ya, jadi artinya trauma operasi berat, terus kemudian yang jelas ada F fase, flow fase, tapi kalau operasi yang ringan, semuanya cuma operasi FAM begitu ya tidak masalah. Tapi operasi yang major surgery itu kalau kita berikan terlalu pada saat F fase kita berikan nutrisi yang berlebihan terjadi overfeeding, jadi hiperglikemi, ya hiperkapni, ya apalagi kita terlalu pada pasien-pasien dengan seperti ini, maka total karbohidratnya akan tidak boleh lebih dari 50% dari total kebutuhan kalori ya. Oke. Nah ini karbohidrat itu mesti diberikan, jadi minimal 100 gram per hari. Jadi kalau kita memberikan total kebutuhan nutrisi itu, dia minimal kita 30-40% dari total kalori. Kalau ada gangguan dari jadi maksimal sampai 50% ya, tapi kalau ada gangguan dari pernapasan, maka sebaiknya pemberian karbohidrat itu tidak boleh lebih dari 50%, cukup 30%. Karena kalau kita berikan karbohidrat terlalu banyak, maka terjadi hiperventilasi sehingga mempengaruhi pernapasannya ya. Ini kebutuhan dari lemak, kita ambil 25-30% total kalori. Terus kemudian kalau protein yang paling penting adalah
Kalau dia stresnya makin tinggi, maka kita berikan sampai 2 gram. Tapi kalau dia stresnya tidak rendah atau ringan, kita cukup 1 gram berat badan per hari. Dengan kira-kira itu totalnya adalah 20-30% dari total kebutuhan kalori. Ya, ini tadi kalau kita ini kan berapa yang protein yang kita perlukan ya. Oke. Nah, ini jangan lupa juga kita ada nutrisi-nutrisi untuk imun stimulating ya. Ada juga antiinflamasi. Ini biasanya di banyak-banyak produk itu sudah diindikan ya, beberapa diberikan, ada arginin ya, ada glutamin ya, terus ada EVA, ini ada vitamin. Ini jangan lupa. Jadi artinya selain makronutrien, mikronutrien juga mesti diberikan. Ya. Nah, ini tadi kan early enteral nutrition. Apa sih keuntungannya pada early enteral nutrition? Jadi intinya adalah pada saat terjadi trauma, maka usus itu adalah organ yang dikalahkan. Jadi artinya semua fokusnya kepada organ vital, sehingga terjadi panik perfusinya akan berkurang. Ya. Nah, tujuan kita memberikan early nutrition atau memberikan cairan kepada usus itu membuat mikrofilinya akan tetap bagus ya. Nah, padahal kalau terjadi usus atau mikrofilinya atau barian mukosanya itu terganggu, maka akan terjadi translokasi bakteri yang ujungnya jadi sepsis nanti. Jadi karena di usus kita banyak kuman ya, tapi kalau nanti terjadi si barian mukosa atau filinya dari mukosanya itu terganggu ya, maka akan terjadi translokasi bakteri. Jadi pasti jatuh dalam sepsis nanti berikutnya ya. Jadi tugas kita early nutrition itu bagaimana memaintenance dari fungsi gastrointestinal. Karena kalau gastrointestinal terganggu, mukosa yang terganggu, maka yang terjadi adalah bakteri yang di usus itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, akan ditranslokasi bakteri, terjadi sepsis berikutnya. Ya, ini tadi sudah lihat imunnya akan meningkat ya. Terus kemudian tentunya kalau semuanya kita berikan, tentunya mengurangi sepsis, mengurangi risiko dirawat, terus kemudian bagi pasien juga imunnya akan lebih meningkat ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita live feeding kan bagaimana? Ya biasanya kita bisa kalau pasien lagi masih terpasang NGT atau pasien masih puasa, kita bisa berikan dengan pam atau kita berikan sedikit tapi sering ya. Terus kemudian lihat toleransi dari pasien. Terus kemudian di mana kita berikan? Kita berikan di proximal jejunum. Jadi kita berikan di melligaster. Kapan kita mulainya? Kita mulai biasanya 24 sampai 48 jam ya, tergantung dari respon pasien. Jadi kita lihat dari tadi fase F, fase flow fasenya. Kalau saya cuma melihat dari nadinya, bagaimana nadinya? Kalau dia masih takikardi jangan dulu. Ya, kita berinya. Tapi kalau nadinya bagus, pulsasi udah mulai bagus ya, udah boleh kita mulai berikan cairan. Terus kemudian apa yang kita berikan? Boleh mau special nutrition atau mulai dengan air gula dulu ya. Kalau sudah dia kalau semuanya beli nutrisi yang fully lengkap ini biasanya lihat dari respon pasiennya. Oke, mungkin itu dari saya. Jadi quote-nya ini adalah our food should be our medicine and our medicine should be our food. Ini dari Hippocrates yang bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.